Teman-teman pasti udah pernah makan bubur ayam kan? Nah, di dalam bubur ayam itu ada apa aja sih? Ada ayam, ada cakwe, ada daun seledri, kerupuk, dan lain-lain. Tapi pertanyaannya, kalau misalkan bubur ayam nggak ada ayamnya, masih bisa disebut bubur ayam nggak? Atau kalau bubur ayam nggak ada buburnya, masih bisa dibilang bubur nggak? Rekan-rekan, ini sama halnya dengan peran kita di dunia profesional. Kalau seandainya kita tidak memiliki kemampuan dan keterampilan inti yang dibutuhkan oleh peran kita di dalam pekerjaan, apakah kita masih layak menyandang titel pekerjaan tersebut? World Economic Forum telah merilis 15 skills utama yang dibutuhkan di tahun 2025. Dan skill teratas adalah analytical thinking and innovation. Kalau kita sadari bersama, skill tersebut seharusnya sudah dimiliki oleh seorang HR profesional, trainer, maupun konsultan. Dan pada kenyataannya, di 5 tahun ke depan, kondisi akan semakin menantang. Oleh karenanya, dibutuhkan adanya peningkatan keterampilan, baik yang sudah maupun yang belum kita miliki. Nggak perlu khawatir, ada satu kunci utama yang esensial yang memudahkan kita untuk melalui tantangan tersebut. Hal ini sudah tertanam jauh di dalam diri kita, hanya saja jarang dikembangkan. Ada yang bisa nebak? Ya, jawabannya adalah rasa ingin tahu. Berkenaan dengan rasa keingintahuan, ada istilah yang dinamakan CQ atau Curiosity Quotient. Mungkin teman-teman sudah pernah mendengar istilah IQ ataupun EQ. Tapi kalau CQ mungkin asing. Lantas, apakah CQ tersebut? CQ atau Curiosity Quotient didefinisikan sebagai kecerdasan rasa keingintahuan. Kenapa CQ ini penting? Orang-orang yang memiliki rasa keingintahuan yang tinggi, mereka akan memiliki rasa ingin tahu dan terbuka atas pengalaman baru, yang nantinya akan meningkatkan performa mereka dalam berpikir kritis. Orang-orang yang memiliki CQ yang tinggi, mereka akan bertanya pada dirinya sendiri, hal berbeda apa yang mereka bisa cari dan mereka lakukan untuk menjadi pembeda dengan dirinya yang saat ini. Dan kalau kita memiliki rasa keingintahuan yang sangat tinggi, kita akan toleransi terhadap hal-hal yang bersifat ambiguitas. Contoh, misalkan kita tidak mengerti sesuatu hal, kita tidak langsung jump into conclusions. Kita akan mencoba mencari tahu apa yang saya tidak tahu dan mencari akar permasalahannya. Ketika kita sudah tahu apa akar dari permasalahan ini, kita akan mencari tahu lagi apa solusi dan langkah yang lebih tepat untuk menanggulangi masalah ini. Sehingga mereka akan secara kritis berpikir dan menemukan hal-hal yang harus mereka kembangkan dan juga berinovasi. Juga, orang-orang yang memiliki CQ yang tinggi, mereka akan menyadari bahwa banyak hal yang mereka tidak ketahui. Sehingga mereka berani menginvestasikan ilmu pengetahuan ke dalam dirinya. Lantas, bagaimana kita bisa mengembangkan CQ? Untuk mengembangkan CQ, kuncinya bukan terletak pada seberapa banyak informasi yang kita miliki, akan tetapi mendorong diri kita untuk mengkonsumsi informasi yang lebih baik lagi. Dengan CQ yang tinggi, akan mendorong kita berpikir secara kritis, cermat, dan holistik. Sehingga kita benar-benar dapat melatih cara berpikir kita layaknya menavigasikan pikiran dalam labirin yang kompleks, yang nantinya akan menghasilkan sebuah solusi atas permasalahan yang lebih inovatif lagi. Kenapa sih kita perlu menumbuhkan rasa keingintahuan ini? Ada quotes dari Alvin Toffler yang mengatakan, orang-orang yang buta huruf di abad ke-21 bukan orang-orang yang tidak bisa membaca dan menulis, akan tetapi orang-orang yang tidak bisa belajar meninggalkan, dan belajar kembali. Oleh karenanya, kecerdasan keingintahuan ini penting agar dapat membentuk pola pemikiran secara analitis dan berinovasi, sehingga kita siap menghadapi tantangan di tahun 2025. Are you ready to face the challenges in 2025? So let's be an insatiable, curious person.